lebih dari 5 hari atau 7 hari tidak ada perubahan, atau misalnya batuknya makin keras gitu kan, terus ada demam sampai lemes, atau misalnya sampai mual muntah gitu kan, kita harus periksa nih, jangan-jangan bukan cuma infeksi virus aja, jangan-jangan sudah ada infeksi yang lain yang ikut-ikutan. Superflu ini sebenarnya bukan istilah medis sebenarnya, justru dari media di luar sana yang mengatakan karena penularannya kok cepat. Sebenarnya sih nggak ada rekomendasi khusus ya, masker apapun yang penting bisa menutup virus itu menyebar. Hello everyone, welcome to podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. And this is your host, Noverina. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, Nove mau kasih tahu kalau audio podcast ini tentunya bisa kalian dengerin di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang. Dan kalian bisa dengerin juga di streaming kita di www.kisifm.com atau on air kita di Kisi 934 FM. And today, di episode kali ini, we're gonna talk about the something yang mana kemunculannya guys, ini tuh cukup mengkhawatirkan ya, banyak orang yang worry tentang penyakit ini, virus ini, dan ini digadang-gadangkan menjadi COVID 2.0. Yes, kalian benar banget, kita akan bahas tentang super flu. Nah, tapi dibandingkan kalian worry tentang virus ini ya, mendingan kita tanya dengan yang ahlinya ya, gimana cara mengobatinya, gejala-gejalanya seperti apa yang membedakan super flu ini, karena dari katanya aja super gitu ya, apa yang membedakan dengan flu biasa dan juga cara mencegahnya juga. Dan kali ini Nove sudah bersama Dr. Astri Ayu Setianing Tias SPP selaku dokter spesialis paru dari RSUD Cibinong. Welcome Dr. Astri, thank you for coming. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Salam kenal ya Dr. Astri ya. Dan Dr. Astri ini dokter spesialis paru di RSUD Cibinong, betul ya? Betul. Sudah berapa lama dok praktek? Baru banget. Baru banget. Lalu, iya. Baru di 2025 gitu ya? Iya. Oke, Dokter Astri. Jadi tentunya kalau misalnya kalian menonton ya, jangan sampai bertemu dengan Dokter Astri ya, karena kalau bertemu sudah pasti ada masalah dengan paru-paru ya dok ya. Betul itu. Cukup nonton di podcast kamu aja ya. Iya. Oke, tapi Dokter Astri, sebelum kita mulai ya ke topik kita hari ini, Novi itu selalu curious gitu ya tentang dokter yang mengambil spesialis tertentu. Tapi Dokter Astri ya, dari banyaknya spesialis, kenapa Dokter Astri memilih spesialis paru dok? Iya, jadi mungkin cerita aja. Jadi waktu pertama masuk ke RSUD itu memang saya ditugaskan untuk ke klinik khusus untuk tuberkulosis TB. TB. Ya. Jadi saya sampai ikut pelatihan segala macam. Jadi menurut saya menarik nih lumayan. Belum setahun di sana ternyata COVID muncul. Oh oke. Iya. Waktu lo gembar-gembarnya COVID berarti itu? Betul. Wow. Iya, jadi saya lihat dokter parunya luar biasa ya di situ, benar-benar satu rumah sakit benar-benar COVID. Kecapean banget, jadi saya pikir ya mendingan saya jadi spesialis paru juga deh. Oke. Gitu. Dokter kan berarti itu kan, tapi apa ya dok ya? Risikonya kan gede banget ya dok ya? Betul, iya. Itu dokter sempat memikirkan itu juga? Iya, betul. Cuma memang maksudnya sepertinya ada kebutuhan di bagian paru gitu kan, spesialis paru saat itu. Jadi saya ambil kesempatan sekalian aja. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya menghilangkan dari chance itu ya dok ya? Iya, betul. Dokter sebenarnya memang pengen jadi spesialis paru juga? Dari sebelum itu sih belum ya. Jauh sebelum itu memang belum. Baru pas ada masuk ke si RSUD Cibinong, dapat ada COVID juga, ya udah ada kesempatan diambil aja. Oh, menarik. Tapi sebelumnya berarti interestnya ke apa dok? Dulu sempat ke jantung. Iya. Oke. Berarti ya karena COVID itu ya. Iya. Karena kekurangan tenaga medis juga ya dok ya. Iya. Jadi ke spesialis paru. Oke. Tapi ngomongin kalau soal paru-paru ya dok ya. Penyakit paru-paru itu kan banyaknya mostly menular ya dok ya. Betul. Itu gimana cara dokter untuk ngejaga diri sendiri? Ya, mostly memang harus alat pelindung diri itu harus selalu ya, seperti masker itu, ketemu pasien itu memang harus selalu pakai masker. Terus karena setelah periksa pasien pun kita harus selalu cuci tangan gitu kan, karena memang kita nggak tahu dari pasien apakah ada virus yang masih menempel atau bagaimana. Jadi biar tidak menular ke kita, nggak menular ke pasien lain juga. Lebih ke situ aja. Oke. Apalagi setelah Dokter Astri jadi spesialis paru, waktu itu COVID, betul. Berarti
banyak berita-berita juga dari dokter yang susah ketemu keluarganya ya dok ya. Iya. Karena ya itu ya setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang COVID ya dok ya. Betul. Oke, tapi sejauh ini dokter Asri suka dukanya menjadi dokter spesialis paru seperti apa dok? Suka dukanya paling kalau untuk sukanya memang karena lebih pasiennya selalu banyak ya. Pasiennya selalu banyak. Yang susahnya itu lebih ke edukasi ya. Jadi untuk pasien-pasien kebanyakan ya sudah sulit untuk minum obat karena pengobatan kan biasanya lama ya. Kemudian juga kayak untuk kehidupannya gitu, misalnya untuk perilaku jangan merokok, untuk berlaku bersih itu ternyata susah banget untuk diterapkan ke masyarakat, ke pasiennya itu. Gitu. Tapi kebanyakan pasien yang konsul ke dokter itu kalau dokter melihat sendiri dari case-nya gitu ya, itu udah case berat atau mereka yang mungkin udah aware sejak awal dok banyaknya? Sebenarnya sih justru yang sudah berat ya. Yang sudah case-case berat ya. Pengobatan segera gitu. Iya. Jadi mostly memang kita tuh masih kurang aware ya dok ya tentang paru-paru. Iya. Tapi ngomongin paru-paru dok, setelah mempelajari tentang paru-paru, apa yang the most interesting dari paru-paru manusia dok? Iya, jadi memang mungkin salah satu organ yang sangat vital sebenarnya untuk kehidupan kita, karena kan memang untuk menghirup udara, oksigen dan segala macam. Cuma ternyata masyarakat itu untuk itu untuk menjaga kesehatan paru itu ternyata masih sangat kurang. Iya, jadi mungkin lebih ke perubahan perilaku sih sebenarnya memang lebih susah. Pola hidupnya juga ya dok ya. Padahal jantung dan paru-paru itu adalah dua organ yang kayaknya sayang banget sama kita ya dok ya. Betul. Tidak berhenti 24 jam, kita masih ada istirahat ya, tapi mereka kalau berhenti ya itu bahaya ya. Tapi menarik soal paru-paru, mungkin nanti kita bisa bahas di episode yang lain ya dok ya. Dan kali ini seperti biasa ya, kita akan bahas tadi super flu, tapi sebelum kita ke super flu-nya dok, Nove mau tanya soal flu biasa nih dok ya. Tapi kalau misalnya flu biasa ya mungkin kita alami di setiap tahunnya gitu ya. Ini tuh tergolong penyakit yang ringan atau yang seperti apa dok? Iya, jadi kalau flu itu kan memang penyebabnya karena virus influenza ya. Influenza itu sebenarnya macam-macam, ada A, B, C, D sebenarnya. Cuma yang bisa bikin yang biasanya kita terkena sama manusia itu ya influenza A gitu. Jadi yang sering kita musiman itu biasanya memang influenza A. Itu memang tipenya juga masih banyak sekali gitu, dan dia namanya virus selalu bermutasi. Nah, jadi biasa aja tiap tahun ada lagi yang baru seperti itu. Tapi kalau mungkin dari penonton yang wajar nggak sih dok dalam setahun itu kita tuh bisa terkena berkali-kali flu gitu? Iya. Atau mungkin yang tergolong aman itu durasinya kita tuh terkena flu berapa kali sih dalam setahun? Kalau selama ini sih mungkin kalau misalnya di bawah 3 kali setahun mungkin masih bisa dibilang aman ya, mungkin masih bisa dibilang normal. Terus durasinya juga mungkin kurang dari 7 hari gitu ya, 3 hari 7 hari itu mungkin masih bisa dibilang ya bisa sembuh sendiri biasanya gitu. Cuma misalnya kadang ada yang orang-orang beberapa tertentu jadi justru kayak tiap bulan, 2 bulan sekali kena, 3 bulan sekali kena. Berarti kan itu ada sesuatu dalam sistem kekebalan tubuhnya, imunitasnya yang kurang gitu ya. Karena ini berkaitan juga sama imun kita ya dok ya. Iya. Berarti kalau misalnya kalian terlalu sering meler gitu ya dok ya, ini mungkin bisa periksakan juga, mungkin ada yang bermasalah ya dok ya dengan imunitasnya. Nah tapi dok, ini tuh mitos atau fakta, katanya influenza ini bahkan sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya. Hanya obat-obatnya mungkin kita minum ya, itu mungkin hanya meredakan aja. Makanya kayak mungkin di obat-obat warung ya, itu cuman tertulisnya meredakan flu, bukan menyembuhkan flu. Itu betul atau mitos atau fakta dok? Iya, jadi memang itu lebih ke fakta ya. Jadi karena memang selama ini virus yang kita ada, walaupun kita ada obatnya, dia akan bermutasi lagi. Jadi percuma kita virus antivirus, tapi nanti ada lagi varian yang barunya. Makanya biasanya memang lebih ke gejala. Cuma ya selama misalnya gejalanya masih bisa reda sendiri, imunitas kita masih bagus, sebenarnya kita masih bisa ngelawan virus-virus itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk flu yang masih tergolong aman, berarti ya tadi itu ya 3 sampai
3 sampai 5 hari. Dan mungkin dari teman-teman juga bisa untuk mengkonsumsi obat warung dulu ya dok ya? Boleh. Oke, berarti kalau misalnya tergolong yang parah itu yang seperti apa dok? Ya misalnya sampai lebih dari 5 hari atau 7 hari tidak ada perubahan, atau misalnya batuknya makin keras gitu kan, terus ada demam sampai lemes, atau misalnya sampai mual muntah gitu kan, kita harus periksa nih, jangan-jangan bukan cuma infeksi virus aja, jangan-jangan sudah ada infeksi yang lain yang ikut-ikutan. Oh oke. Jadi kalau misalnya flu-nya itu sudah tidak wajar itu pokoknya harus langsung segera periksakan ya dok ya. Betul. Oke, sekarang kita akan bahas tentang super flu ya dok ya. Ini dari namanya aja kok ada supernya, ini mengerikan sekali gitu ya. Super flu, dan ini kemunculannya di dunia ya. Pertama kali juga pertama kali kasusnya di Indonesia ya, itu kemunculannya bikin orang worry dok. Dan ini banyak yang bilang kayak ini tuh COVID 2.0, karena mungkin dari kita tuh masih ada trauma ya dok ya, trauma dari COVID yang mana kemunculannya juga ada gejalanya tuh flu-flu gitu kan. Jadi mungkin ya bisa dibilang makanya ini kita pengen luruskan ini apakah seperti itu. Nah ini berarti kalau super flu itu kalau dari medis ya dok ya, ini tipe yang seperti apa? Jadi super flu ini sama kayak mutasi influenza A. Oke. Influenza A, virus influenza A. Jadi memang dia ada tambahan lagi. Cuma memang super flu ini sebenarnya bukan istilah medis sebenarnya. Justru dari media di luar sana yang mengatakan karena penularannya kok cepat gitu. Jadi ditambahkanlah dengan istilah super flu itu. Padahal pas setelah diteliti ternyata dari WHO itu kan sudah ada dari Agustus 2025 diteliti itu ternyata sebenarnya penularannya nggak secepat itu, nggak separah itu, gejalanya juga nggak separah yang seperti COVID juga enggak juga sebenarnya. Cuma memang karena kebetulan mungkin saat itu lagi musim dingin atau musim flu gitu di sana, jadi ternyata kasusnya kok meningkat banyak gitu. Oke, berarti tipe A nih si super flu ini. Iya. Ini ada tipe-tipenya tuh, berarti flu itu banyak tipenya dok? Banyak tadi. Oke, ini tuh tergantung dari apa? Tipe-tipenya tuh tergantung keparahannya atau? Oh enggak, jadi lebih ke mutasinya. Mutasinya. Jadi kayak flu bulu, flu burung, flu babi seperti itu. Jadi mirip tapi proteinnya cuma beda beberapa gitu. Iya. Oke, makanya ini tergolong A. Jadi bukan maksudnya A itu yang paling parah itu. Oh, enggak juga ya dok ya. Oke, tapi yang membedakan dari flu-flu biasa gitu yang ini mungkin yang menjadi kita worry ya. Yang membedakan tuh apa dok dari super flu dengan flu biasa ini? Sebenarnya sih kalau saya baca-baca juga sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbedaan ya. Jadi lebih gejalanya juga lebih mungkin karena lebih penularannya saja gitu. Lebih penularannya yang lebih cepat. Jadi peningkatan kasusnya itu jadi lebih lebih terlihat gitu dibanding misalnya flu musiman biasa gitu. Jadi seperti itu aja. Kalau dari gejala ya sama aja, batuk, nyeri tenggorokan, demam, pilek, sakit-sakit badan gitu, itu semua biasa gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau super flu ini berarti dia itu virus yang baru saja bermutasi dok? Iya. Oke. Baru saja bermutasi dan berarti memang tergolong baru gitu dok? Iya. Oke, berarti di tahun-tahun sebelum itu belum ada dok? Nah kalau itu kita juga belum tahu, mungkin belum ada pemeriksaannya juga, karena kalau yang itu kan pemeriksaannya harus ada lab khususnya kan. Kalau di luar memang dia ada, setiap ada peningkatan kasus flu pasti diperiksain mutasinya yang mana, pasti diperiksain kalau di luar. Kalau kita di sini kita nggak bisa juga. Berarti gitu. sebenarnya virus itu jahat banget ya dok ya. Kok dia bisa kayak bermutasi terus menjadikan dirinya itu lebih jahat lagi ya dok ya? Bisa. Seperti itu ya berarti gambarannya ya. Betul. Kayak dia udah ada nih, terus dia mungkin bermutasi menjadi sesuatu yang lebih jahat. Dan itu menghajar imun manusia gitu ya dok ya. Betul. Wow, oke. Dari gejalanya sama dok berarti? Gejala sama. Sama-sama apa namanya? Meler juga itu? Sama biasanya. Oke, demam, batuk juga, disertai batuk juga? Iya. Oke, tapi banyak dari penderita yang super flu gitu ya. Novel baca-baca juga di X gitu ya. Itu tuh banyak yang mengalami ngilu-ngilu gitu. Iya. Itu betul dok? Iya. Ngilu-ngilu seluruh badan gitu. Ngilu-ngilu seluruh badan mungkin lebih terasa. Tapi sebenarnya influenza yang lain pun sebenarnya ada kok beberapa gitu. Oke, berarti memang mengalami nyeri. Iya. Oke, tapi kenapa dia menyerang? Berarti nyerinya bisa ke tulang gitu ya dok ya? Apa gimana dok?
Tergantung tiap orang ya sebenarnya, tergantung dari masing-masing respon orang itu kita nggak bisa sama ratakan gitu. Jadi ada yang memang nyerinya doang, ada yang cuma flu-nya doang, ada yang demamnya doang gitu. Jadi nggak bisa disamain sih, tergantung masing-masing orang biasanya. Oke, tapi kalau yang kondisi apa yang bisa lebih memperparah orang yang mungkin terkena super flu ini? Ya terutama justru memang orang-orang yang rentan ya, terutama lansia, anak-anak itu kan memang sistem imunnya juga udah biasanya belum udah nggak bagus kan. Terus orang-orang yang punya penyakit pencerta, misalnya sakit gula, sakit darah tinggi, stroke, itu kan memang mereka imunnya juga kekebalan tubuhnya juga kurang biasanya. Jadi memang lebih rentan untuk terkena virus seperti itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri sejauh ini kasusnya berarti sudah berapa, Dok? Yang kemarin per awal 2026 ini? Yang kemarin itu memang baru terdeteksi 62 katanya. 62. Oke, dan katanya dari data Kemenkes juga yang mostly terkena yang banyak itu anak-anak ya, anak-anak dan juga perempuan nih, Dok ya? Iya. Why perempuan, Dok? Nah, itu juga belum ada penelitian pastinya kenapanya. Mungkin memang lebih karena sekali lagi ke imunitas masing-masing ya gitu, atau kita harus lihat faktor-faktor lain juga, nggak bisa dari hanya jenis kelaminnya gitu. Oke, tapi ini yang bikin masyarakat worry gitu ya, panik karena mungkin takutnya si super flu ini tuh menyebarnya masif seperti COVID, Dok. Nah, ini dia penyebarannya bisa lewat droplet kah atau seperti apa, Dok? Iya, memang untuk semua virus flu memang rata-rata dari droplet ya, dari percikan udara, percikan saat kita batuk atau bersin, memang sama semua biasanya seperti itu. Oke, iya. Berarti tapi ini akan memungkinkan kayak penyebarannya masif seperti COVID gak sih, Dok, kalau sepenglihatan dokter gitu? Nanti biasanya kita lihat ya, kita nggak tahu seperti apa karena kan selama ini kita masih punya kekebalan terhadap virus influenza A itu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang apakah akan makin ini, saya juga nggak bisa pastikan gitu kan, karena itu memang tetap harus ada pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut. Cuma memang selama ini kan kita manusia udah banyak kekebalan terhadap virus influenza terutama kan udah banyak ininya biasa lah gitu ya. Jadi ya sepertinya sih nggak sampai ke separah COVID gitu. Oke, Dok, berarti sebenarnya di dalam tubuh kita tuh sudah punya virus influenza itu sendiri, Dok ya. Cuma ketika kita lagi sehat itu lagi mengkristal gitu, Dok. Bukan, jadi lebih ke kita tuh punya imun tubuh yang sudah mengenal virus. Oke. Jadi misalnya kayak polisi atau tentaranya gitu. Jadi kalau ada virus yang masuk, dia udah tahu nih ini virus ini gitu. Jadi bukan mengendap di dalam, tapi memang kita sudah punya sistem yang mengetahui itu gitu. Oke, Novi pernah baca juga, Dok. Ini menarik di X ya. Katanya kalau misalnya kita flu, nah terus kita ingusan gitu ya. Dan itu tuh lendirnya sampai yang benar-benar kental, itu tuh sebenarnya di dalam tubuh kita tuh sedang melawan berat gitu ya, melawan berat si virus itu betul nggak sih, Dok? Betul. Oh iya. Itu betul, iya. Jadi memang itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan virus-virus itu. Jadi dengan adanya lendir-lendir itu biasanya itu penuh dengan virus-virus yang sudah mati biasanya gitu. Oh, oke. Jadi itu justru adalah kayak dalam di diri kalian ya. Itu imunnya lagi berjuang keras, Dok ya. Oh iya. Oke, jadi itu benar ya, menarik juga. Oke, Dok, berarti kalau misalnya worst case-nya dari super flu ini apa, Dok? Sejauh ini sih mungkin lebih ke arah sesak nafas biasanya ya, susah dia menginfeksi ke paru lalu menyebabkan sesak nafas. Nah, itu tergantung lagi dari sistem imunnya dia. Kalau misalnya memang dia masih bagus, masih bisa melawan, mungkin masih bisa sembuh. Tapi kalau misalnya dia sistem imunnya jelek, ya mungkin seperti itu yang banyak sampai meninggal kemarin itu ya. Jadi ya mungkin sudah lemah, nggak bisa melawan, jadi dia makin parah seperti itu. Oke. Karena mungkin kemunculan virus ini biar masyarakat tahu tuh, biar lebih aware kalau misalnya si orang itu tuh punya mungkin kondisi-kondisi yang lebih memperparah ya, Dok ya. Iya. Oke, kondisi yang bisa makin memperparah itu seperti apa?
Mungkin dia punya penyakit yang kronis. Penyakit kronis seperti itu, terutama gula, darah Oke. tinggi, jantung, ginjal, sakit paru juga. Misalnya sebelumnya udah sering merokok gitu kan, bisa juga gitu. Itu berarti kondisi-kondisi yang bisa rentan ya, lebih rentan kena. Iya. Oke, jadi harus lebih aware ya, apalagi kalau misalnya keluarganya punya penyakit-penyakit kronis tertentu ya dok ya. Oke, tapi dok, kalau misalnya tapi amit-amit ya, kalau misalnya di keluarga kita nih ada yang kena, tapi kita juga nggak tahu ini super flu atau bukan. Tapi itu baiknya langsung periksakan ke dokter kah atau gimana? Atau kayak kapan kita harus ke dokter gitu? Jadi memang seperti tadi kan sebenarnya tubuh kita kan punya kekebalan imun sendiri sebenarnya ya. Jadi walaupun tanpa obat sebenarnya dia bisa melawan virus-virus itu gitu. Tapi kalau misalnya memang dalam 3 hari, 5 hari atau 7 hari nggak ada perubahan, ya memang lebih baik segera berobat gitu. Dicari apa penyebabnya atau mungkin ditambah dengan makan bergizi yang cukup, sama nanti ditambah dengan vitamin juga bisa. Oke. Tapi sejauh ini dokter Asti sudah pernah bertemu dengan pasien yang super flu? Sampai saya ini belum. Belum ya, dan jangan sampai ya. Sampai. Berarti untuk di Kabupaten Bogor sendiri Cibinong belum ada ya, masih nol. Setahu saya belum ada. Oke, berarti kalau misalnya untuk mendiagnosisnya ya, mendiagnosis itu super flu atau bukan, itu metodenya seperti apa dok? Nah itu juga sulit ya, hampir seperti kayak COVID waktu itu kan ada PCR. Kalau COVID kan ada swab, ada PCR. Nah itu kalau juga super flu mirip seperti itu, cuma alatnya lebih canggih lagi. Oke. Ada namanya WGS, whole genome sequencing, jadi dia memang khusus untuk dicari varian-varian virusnya itu. Itu sama metodenya kayak ambil lendir gitu juga? Iya, biasanya swab. Berarti tetap harus dengan pemeriksaan laboratorium ya dok ya? Betul, iya. Oke, jadi ini juga jangan bikin kalian worry. Justru kalian aware kalau ya namanya virus ya, kita hidup berdampingan dengan virus-virus dan bakteri tentunya. Betul, dok ya. Iya. Oke, tapi mungkin untuk mencegahnya kita mungkin bisa bawa lagi kebiasaan COVID. Bukan COVID-nya dibawa lagi ya, jangan. Tapi kebiasaan COVID itu sebenarnya sudah bagus ya dok ya. Betul. Kita pakai masker, kita selalu menjaga kebersihan tangan, terus juga. Nah ini mungkin ada yang nggak tahu dok, etika batuk dok. Nah itu juga susah ya. Iya dok. Orang batuk main semua aja gitu kan, atau etika bersin gitu. Itu baiknya seperti apa dok? Ya jadi memang kalau misalnya kita pakai masker kan sebenarnya udah tertutup ya kalau udah pakai masker. Cuma kebanyakan orang malas pakai masker, ya minimal pakai tisu lah langsung dibuang, atau kalau misalnya enggak ya pakai sini lengan siku. Jadi ditutup gitu ya. Ya betul. Oke, jadi jangan main sembur, apalagi di depannya ada orang kan. Oh iya. Kita nggak tahu kalian imunnya lagi kurang bagus atau tidak gitu kan. Nanti malah menularkan orang-orang yang lagi sehat gitu kan. Betul. Oke, tapi kalau dari masker yang direkomendasikan dari kesehatan itu seperti apa sih dok? Sebenarnya sih nggak ada rekomendasi khusus ya, masker apapun yang penting bisa menutup virus itu menyebar. Masker yang biasa yang dijual itu juga bisa kok biasanya. Berarti untuk penggunaan masker itu tentunya masih relevan juga dok ya? Iya. Oke, tapi dok kalau misalnya kita berbicara soal flu, nah saat ini mungkin ya itu tadi dok ya, obatnya belum ditemukan untuk yang benar-benar mematikan flu, tapi kita sudah punya vaksin flu. Ini bisa berpengaruh itukah untuk menjaga kita dari flu dok? Jadi memang untuk vaksin biasanya memang lebih dikhususkan ke orang-orang yang rentan tadi ya. Oke, yang lebih rentan tadi ya. Jadi kalau untuk atau misalnya memang kita merasa imun kita nggak bagus nih seperti tadi yang udah flu bisa berapa tahun, setahun berapa kali gitu kan, itu bisa langsung. Jadi memang dia lebih ke vaksin yang sudah virus yang sudah mati atau dilemahkan. Jadi sistem imun kita tadi yang polisi atau tentaranya itu dia bisa bisa ngelawan virus itu. Jadi kalau ada lagi dia udah siap-siap gitu. Dia lebih menjaga lagi gitu ya dok ya. Oke, jadi tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya masyarakat juga ingin vaksin flu gitu ya dok. Betul, ya. Oke, ini menarik juga soal flu ini. Tapi dok, ini benar gak ya kalau misalnya banyak yang menyalahkan mungkin tingkat seringnya kena flu ya itu karena cuaca. Itu benar gak dok?
Masih bisa. Kayak misalnya sekarang nih cuacanya lagi hujan terus, ini banyak yang flu nih gara-gara cuaca. Itu bener dok bisa? Masih bisa. Bisa berpengaruh dari faktor cuaca gitu? Masih bisa itu. Oke. Karena memang dari penelitian juga kan banyak dari musim dingin, musim hujan gitu kan. Jadi memang cahaya mataharinya itu yang kurang kan. Nah, jadi memang itu mendukung virus itu untuk semakin banyak biasanya. Oke, gitu. berarti udara lembab. Terus kita ini juga nggak jaga kebersihan. Iya. Kita main pegang terus langsung langsung makan gitu ya. Itu juga bisa berpengaruh ya. Iya. Oke, jadi pokoknya untuk kalian jangan terlalu worry ya dengan super flu ini dan jangan sampai juga ini semakin masif. Udah cukup di 62 kasus aja dok ya. Cukup di situ aja dan mungkin kalau misalnya yang masih sedang sedang penyembuhan ya bisa cepat sembuh juga. Amin. Oke, tapi sejauh ini berarti penyembuhannya masih dari obat-obatan juga ya dok ya? Iya. Oke, dan penyembuhannya dia lama atau tergantung berarti ya? Tergantung imunitas itu sendiri ya? Oke, terakhir Dokter Astri mungkin bisa kasih pesan juga untuk penonton. Gimana nih masyarakat untuk bisa lebih aware lagi dan gak terlalu panik terhadap super flu ini dok? Iya, jadi memang seperti biasa untuk flu ya sebenarnya penyakit yang biasa untuk orang Indonesia terutama ya, karena memang tiap tahun pasti ada. Jadi memang untuk peningkatan untuk menjaga dari flu itu seperti biasa memang pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi memang ya kalau misalnya memang merasa ragu, merasa takut, bisa pakai masker, sering-sering cuci tangan, terus makanan bergizi itu memang penting ya. Jadi kalau misalnya makanan bergizi, sistem imun kita juga biasanya ikut bagus biasanya gitu, seperti itu. Oke, ditambah juga kalau misalnya kalian aktivitas di luar, terus punya orang tua, anak-anak di rumah gitu ya. Kalau misalnya habis dari luar, kalau bisa langsung basuh diri ya dok. Betul. Ya. Karena kita tidak tahu kita membawa virus-virus apa ke rumah ya dok ya. Oke, Dokter Astri, thank you ya sudah sharing-sharing dan tentunya mungkin nanti kita bahas topik yang karena ngomongin paru-paru juga banyak banget ya dok ya, banyak banget ya. Oke, tapi terima kasih di sela-sela kesibukannya Dokter Astri bisa mampir ke podcast kamu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga sehat selalu dokter. Thank you untuk sharing informasinya dan untuk kalian juga thank you for watching dan kita pamit dan bye-bye, sampai jumpa.